Perkenalkan, nama saya Muhammad Masud dari kelas 07 TPLM 009, mata kuliah kewirausahaan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen mata kuliah kewirausahaan pada pertemuan 4 tugas kedua. Langsung saja pertanyaannya. Bagaimana pendapat Anda terkait usaha teknologi informasi di masa pandemik COVID-19 dan jelaskan? Menurut saya, usaha teknologi informasi bagi para pelaku usaha, utamanya di masa pandemi ini adalah menjadi sebuah prioritas. Karena peluang yang ditawarkan sangatlah menggiurkan. Selain menggiurkan, secara tidak langsung para pelaku usaha ini juga meningkatkan proses ekonomi yang berlangsung secara digital. Mengapa banyak pelaku usaha yang beralih dari konvensional ke teknologi dan informasi? Salah satunya adalah karena dampak dari kebijakan pemerintah itu sendiri, yaitu PPKM atau pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat skala mikro. Dampak ini sangat dirasakan jelas bagi para pelaku usaha, utamanya di usaha mikro. Tapi dampak ini juga tidak selamanya membuat mereka para pelaku usaha menutup tempat usahanya. Ada beberapa di antara pelaku usahanya yang menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan usahanya jauh lebih pesat atau jauh lebih maju lagi. Jawab pertanyaan pertama, yaitu gambarkan jenis usaha teknologi informasi di masa pandemi seperti apa. Banyak beberapa pelaku usaha yang mulai beralih dari konvensional ke media digital. Pemasarannya itu contohnya seperti e-commerce. Banyak pelaku usaha yang menaruh atau memasarkan produknya melalui perantara aplikasi atau bisnis e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, JD.ID, Lazada, dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka biasanya memasarkan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Kalau untuk yang kedua ini, yang melalui media sosial, biasanya mereka memasarkan produknya melalui konten video pendek, di mana di situ diisi oleh seorang model yang memasarkan produk mereka agar konsumen dapat melihat iklan tersebut dan tertarik untuk membeli produknya. Yang kedua, melalui broadcast atau pesan yang dikirimkan lewat pesan-pesan. Itu biasanya terjadi pada WhatsApp, atau mereka juga memasangnya biasanya pada status WhatsApp untuk memasarkan produknya. Seperti di statusnya itu seperti mencantumkan foto produk, lalu di bawahnya diberikan keterangan deskripsi produk itu seperti apa, harganya berapa, dan kuantitasnya apa, seperti itu. Kedua adalah bagaimana cara bertahan di situasi pandemi COVID-19. Beberapa pelaku usaha banyak cara yang dilakukan beberapa pelaku usaha dalam menghadapi musibah COVID-19 ini. Di antaranya yang pertama adalah dengan menjual produknya lewat toko online, seperti menjual produk baju, buku, barang-barang elektronik, dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah sistem take away. Biasanya ini dilakukan oleh para pelaku usaha yang menjual produk-produknya seperti makanan melalui aplikasi ojol atau ojek online, di mana penjual akan memasarkan produknya lewat aplikasi ojol. Nanti pembeli akan melihat-lihat produknya dan akan memesan lewat ojol, dan setelah itu ojol akan datang ke tempat usahanya, membeli produknya dan mengantarkan ke pembeli. Yang ketiga adalah biasanya bagi toko-toko yang masuk ke dalam kategori esensial itu, mereka tetap buka dan melakukan anjuran protokol kesehatan bagi pelaku dan pembelinya, yaitu dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pertanyaan terakhir yaitu inovasi dan kreativitas dalam yang perlu dikembangkan. Para pelaku usaha biasanya berpikiran positif dan berpikiran maju. Mereka selalu berpikir kreatif dan inovasi. Berpikiran kreatif di sini maksudnya adalah para pelaku usaha biasanya mengobservasi atau mencari tahu bagaimana sih produk ini bisa dipasarkan dan bisa menarik pelanggan gitu. Biasanya mereka ya dengan memasarkannya dengan media sosial, yaitu dengan iklan. Yang kedua, inovasi. Biasanya pelaku usaha ini jika melihat produknya atau produk itu laris, maka dia akan berpikir untuk menjual produk lainnya gitu. Atau bisa jadi mengembangkan produk yang sudah ada. Misalnya dia menjual susu kedelai. Nah, susu kedelai itu pada saat proses pembuatannya itu ada bahan sisa seperti ampas kedelai. Nah, bagi pelaku usaha yang inovatif, biasanya dia akan melirik ampas tahu itu apakah masih bisa digunakan atau tidak. Biasanya jika pelaku usaha itu tidak kreatif, maka ampas tahu itu akan diserahkan kepada pemilik unggas agar ampas tahu itu bisa dikonsumsi oleh unggas. Tapi bagi para pelaku usaha yang inovatif, dia akan mencari potensi dari ampas tahu itu akan diolah seperti apa. Contohnya yang paling gampang adalah membuat kembang tahu. Itu biasanya seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.